Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah kembali bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Beberapa hari terakhir ini saudaraku, saya perhatikan Philip Mantova menjadi buah bibir saudara. Ya, ada banyak hamba Tuhan, pastor, pendeta, atau YouTuber Kristen yang mengangkat tema untuk membicarakan mengenai pengajaran Philip Mantova yang terjadi pada tanggal 16 Juni yang lalu di kota Kupang saudara. Ya, tetapi kali ini saya bukan ingin mengkritisi apa yang menjadi pengajaran daripada Philip Mantova, tetapi justru saya ingin mengkritisi mereka-mereka yang mengkritisi Philip Mantova dengan cara menyebut nama dia. Ya, garis bawahi itu. Saya tidak mengkritisi mengenai sanggahan mereka mengenai apa yang diajarkan oleh Philip Mantova, tetapi saya mengkritisi ketika ada dari pihak hamba Tuhan dan pastor mengkritisi Philip Mantova dengan langsung menyebut nama Philip Mantova. Kenapa? Karena hal itu adalah bukan karakter Kristen, saudaraku. Ya, kita ambil contoh di dalam Galatia 1 ayat 8. Di sana Rasul Paulus mengetahui adanya ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Lalu dia berkata, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara perhatikan dalam kalimat ini, tidak menyebut nama, ya, ada kata malaikat. Malaikat ini adalah predikat atau sebutan, ya, bukan nama sosok, ya. Seperti kita sekarang mengatakan hamba Tuhan, pastor kan tidak menyebut nama. Tetapi yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, ketika mengkritisi Philip Mantova, mereka langsung menyebutkan Philip Mantova. Dan ini adalah kasus terbaru yang sebelum-sebelumnya juga sudah banyak terjadi, saudara, ketika mereka mengkritisi pengajaran daripada almarhum Yesaya Pariaji atau Stephen Tong, ya, atau juga Henny Kristianus, ya, ketika mereka menganggap ada kekeliruan dalam pengajaran orang-orang tersebut, mereka secara terang-terangan menyebutkan namanya. Saya ingin sampaikan, saudara, ya, di zaman Yesus masih tinggal di muka bumi ini, murid-murid Yesus dan selanjutnya rasul-rasul, mereka tidak pernah menggunakan pola seperti itu. Ingat baik hal itu, ya. Justru yang suka menunjuk hidung, ya, menyebut nama secara langsung, itu adalah perbuatan atau karakter daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Jangan kaget, saudara, ya, itu adalah karakter daripada orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, ya. Contohnya di dalam Matius 12 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Inilah, saudaraku, yang saya takutkan, bahwa hamba-hamba Tuhan, ya, pastor, pendeta, atau YouTuber Kristen, hari-hari ini ketika mereka mendapati ada ajaran yang menyimpang, yang sesat, mereka mengkritisnya dengan menyebut nama, saudaraku. Ya, ini adalah karakter orang-orang Farisi, ya, ahli Taurat. Kenapa, saudara? Karena ketika engkau menyebut nama, engkau telah menghakimi sesamamu. Pertanyaannya adalah, apakah menghakimi sesamamu adalah sesuatu yang benar di mata Tuhan? Jadi jangan lakukan itu, saudara. Ketika engkau mendapati misalnya Philip Mantova mengajarkan sesuatu yang keliru atau bahkan mungkin sesat, engkau cukup membentengi iman saudara-saudaramu dengan mengatakan di luar sana ada seseorang yang mengajarkan begini. Hati-hati, karena itu adalah ajaran yang sesat misalnya, atau nama Philip Mantova. Ya, tidak ada kepentingannya, saudara. Sebab ketika saudara menyebut nama Philip Mantova, engkau telah melanggar firman Tuhan yang melarang engkau untuk menghakimi sesamamu. Jadi jangan menjadi pahlawan kesiangan, ya. Merasa hebat karena engkau bisa menyebut nama seseorang, mengkritisi dia, ya, dengan keras, ya, bahkan engkau mengatakan dia salah jalan atau dia sesat. Itu tidak benar, saudaraku. Ya, tidak perlu engkau menyebut nama, karena ketika engkau menyebut nama seseorang, engkau telah menghakimi orang itu, dan itu adalah melanggar
atau bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, marilah kita mempunyai etika yang baik. Kalau engkau mendapati ada pengajaran yang keliru, tidak usah menyebut nama. Langsung katakan aja bahwa di luar sana ada pengajaran yang sedang kuat beredar, ya. Begini, ya. Itu adalah ajaran yang salah, itu ajaran yang sesat. Nah, jangan ikuti ajaran seperti itu. Tetapi lakukanlah seperti ini karena ini ajaran yang benar. Nah, seperti itu saudaraku. Ya, tidak usah menyebut nama. Karena yang murid-murid Yesus, bahkan sampai kepada rasul-rasul, tidak pernah menyebut nama orang. Kecuali, ya saya garis bawahi, kecuali itu adalah orang terdekat. Misalkan dia hamba Tuhan di gerejamu, boleh saudara tegur orang itu, ya, tegur dia. Tetapi kalau seperti Philip Mantofa, ya dia tinggal di mana, engkau tinggal di mana, dia bergereja di mana, engkau bergereja di mana, tidak ada relevansinya engkau untuk menyebut namanya. Ya, pengajarannya boleh engkau kritisi, tapi tanpa harus menyebut nama orang itu. Ya, demikian saudaraku, kiranya pemberitaan firman Tuhan kali ini memberkati saudara. Ya, kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.